Oke Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya akan menjelaskan proses pembelajarannya Bapak Ibu. Nanti di mana nanti ada keterangan tentang perjalanan ACI dan lain sebagainya. Yang pertama keajaiban berhitung cepat dengan jari tangan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya akan jelaskan sekilas Bapak Ibu. Keajaiban berhitung cepat dengan jari tangan. Mohon maaf Bapak Ibu, kami dari Lembaga AI Cerdas Indonesia pernah mengadakan olimpiade atau perlombaan. Olimpiade artinya perlombaan. Olimpiade berhitung cepat titik. Tidak boleh menggunakan alat apapun. Gak boleh menggunakan alat sempoa, gak boleh menggunakan handphone, gak boleh menggunakan kalkulator, gak boleh dibawa. Kami mengadakan olimpiade berhitung cepat titik. Maksudnya tidak boleh menggunakan apa-apa. Boleh menggunakan kelebihan-kelebihan Bapak Ibu. Boleh menggunakan keterampilan tersendiri. Misalkan mempunyai keterampilan berhitung cepat pakai rambut, berhitung cepat pakai kulit, berhitung cepat pakai tangan, berhitung cepat pakai jari kaki. Monggo silakan digunakan dan lain sebagainya. Kami beri anak-anak 100 soal, kami batasi hanya 5 menit saja. 100 soal kami batasi hanya 5 menit saja. Setiap kami mengadakan olimpiade selalu saja ada anak yang sudah menyatakan selesai. Sebelum dia 5 menit, 4 menit sekian detik dia acungkan tangan, dia sudah menyatakan selesai. Tim panitia mengambil, tim juri koreksi, ternyata 100 soal benar semuanya. Dia mengerjakan kalau dibagi-bagi Bapak Ibu kurang lebih satu soal dikerjakan kurang lebih 3-4 detik saja. Dia siswa kami sudah level atas, buka tutup pakai jari tangan. Kadang dia menggunakan jari tangan, sebagian besarnya pun dia hanya sekali melihat dia langsung ketemu jawabannya dan lain sebagainya. Terus kemudian apa sih tadi yang buka tutup? Namanya fingermatic. Namanya apa Bapak Ibu? Fingermatic. Finger jari, matic matematika. Ya, boleh diartikan kalkulator jari hitung, keterampilan jari matematika dan lain sebagainya. Monggo diartikan sesempurna mungkin dan lain sebagainya. Kalau di tempat kami fingermatic, kalau kami singkat sebagai FM. FM adalah metode berhitung cepat, tepat, akurat dengan menggunakan jari tangan sebagai alat bantu sehingga proses berhitung lebih cepat, mudah dan menyenangkan. Terus kemudian latar belakang, semua menganggap, banyak orang-orang yang menganggap bahwasanya yang namanya matematika itu adalah pelajaran yang sulit, pelajaran yang menghantui bagi anak-anak, dan pelajaran yang menantang bagi para orang tua yang masih minim terhadap ilmu pengetahuan matematika. Sehingga Bapak Ibu, kita tahu bahwasanya zaman modern saat ini, ilmu matematika, sesuatu yang berhubungan dengan perhitungan, sesuatu yang berhubungan teknik, ataupun yang berhubungan dengan matematika sangat dibutuhkan. Sehingga banyak orang tua sadar bahwasanya pentingnya anak-anak selain ilmu pengetahuan yang lain juga butuh keterampilan ilmu matematika, keterampilan matematika. Dan banyak juga orang tua yang memaksakan anaknya untuk belajar pinter matematika. Sehingga ketika anak-anak mindset matematika di anak-anak pada saat ini, matematika menyulitkan, matematika menghantui, matematika sangat sulit dikerjakan dan lain sebagainya. Sehingga mindset itulah yang dikhawatirkan saat ini terhadap pembelajaran matematika. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bahwasanya efek dari itu semuanya, yang pertama, kalau anak kita dipaksakan matematika, anak kita takut belajar berhitung, terus kemudian males kalau diminta belajar berhitung, merasa kesulitan belajar berhitung, enggan belajar berhitung. Padahal kita tahu Bapak Ibu, yang namanya matematika sering digunakan sebagai alat ukur kecerdasan. Barang siapa yang jago berhitungnya, jago matematikanya, akan dicap sebagai anak yang cerdas. Barang siapa yang lemah dalam perhitungannya, lemah loh ya, mohon maaf, biasanya anak itu dicap sebagai anak yang kurang cerdas. Contoh, matematikanya mendapatkan nilai 9, bahasa daerahnya hanya mendapatkan 6. Biasanya anak itu akan dicap sebagai anak cerdas. Sebaliknya, bahasa daerahnya 9, mohon maaf loh ya, bahasa daerahnya 9, matematikanya hanya mendapatkan 6. Biasanya anak itu dicap sebagai anak yang kurang cerdas, mohon maaf. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dibutuhkan metode menyenangkan, metode yang bisa diterima anak-anak. Yaitu kami dari Lembaga AI Cerdas Indonesia memberikan metode keterampilan matematika, berhitung cepat, pakai menggunakan jari tangan, sehingga proses berhitung lebih cepat, mudah dan menyenangkan. Hasilnya alhamdulillah beberapa tahun ini beberapa anak-anak kami yang ikut olimpiade di luar, selain olimpiade di ACI, ada yang juara, olimpiade nasional juara, ada beberapa olimpiade beberapa tahun yang lalu, olimpiade internasional pun juga juara. Matematika Thailand kemarin siswa kami juga juara dan lain sebagainya. Terus kemudian selain pembelajaran matematika, ada keterampilan yang kelebihan lain yang dimiliki oleh anak-anak, yaitu anak itu selain matematikanya pinter, ya juga tahfidz ya. Ada salah satu siswi kami yaitu Akila, dia adalah selain murid kami, dia belajar matematika, pinter matematika, dia juga hafidhul Al-Quran, perempuan hafidhul Al-Quran. Dia bahkan sempat ikut hafidz
RCTI kemarin, kalau nggak salah beberapa tahun kemarin ikut Hafid RCTI. Bapak Ibu bisa dilihat di YouTube-nya, atau Bapak Ibu bisa scroll di awal tadi ada YouTube Akila, di mana Akila tampil di RCTI, diberi soal mencongak soal penjumlahan dengan Irfan Hakim. Monggo silakan buka di YouTube. Di situ ada Akila, siswa kami ACI Tropodo. Dia diundang ke Jakarta, diundang ke Balikpapan dan lain sebagainya. Dia selain pintar matematika, dia juga hafidhoh Al-Quran dan lain sebagainya. Terus kemudian Bapak Ibu, nilai unggul metode Fingermatic yang pertama, alatnya selalu tersedia dan tidak perlu dibeli. Kalau Bapak Ibu sudah gabung bersama kami, nggak perlu beli alat tambahan hitung, nggak perlu beli alat hitung tambahan. Contoh misalnya, Ibu mau kemana ke toko alat tulis, beli apa? Beli kalkulator, ada. Ibu mau kemana ke toko alat tulis, beli apa? Beli sempoa, ada. Ibu mau kemana ke toko alat tulis, beli apa? Beli jari tangan, tidak ada ceritanya. Terus kemudian, alatnya tidak akan pernah ketinggalan atau disita pada saat ujian. Contoh, anak-anak besok ujian matematika ya, gak boleh membawa alat hitung apapun, gak boleh membawa sempoa, gak boleh membawa kalkulator, gak boleh membawa handphone, sementara handphone gak boleh dibawa dulu. Nah, Bapak guru tahu, Bu guru tahu, kamu les di AC yang pakai jari tangan, besok jarinya nggak boleh dibawa, nggak mungkin seperti itu. Terus kemudian tidak memberatkan memori otak dengan bayangan. Loh, kok bisa? Kan matematika berhubungan dengan hafalan, bayangan dan lain sebagainya. Iya, matematika nanti berhubungan dengan hafalan dan bayangan. Gimana kok kami bisa menjelaskan tidak memberatkan memori otak dengan bayangan? Bapak Ibu semuanya, nanti pembelajarannya 95% dikerjakan di tempat, sehingga mau nggak mau anak-anak pasti akan hafal dengan sendirinya. Dan kami tidak pernah memberikan PR hafalan. Dek, kamu harus hafal sekian sampai sekian. Kami tidak memberikan PR hafalan seperti itu. Anak-anak akan hafal dengan sendirinya. Dan matematika kami, berhitung kami tidak menggunakan metode klasik, metode hafalan 100% tidak. Contoh, kami kasih contoh metode hafalan yang tidak kami gunakan, dan ini metode klasik. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 8 sama dengan 16, 16 sama 16 sama dengan 32, 32 tambah 32 sama dengan 64, 64 tambah 64 sama dengan sekian. Kami tidak menggunakan metode itu, Bapak Ibu. Kami menggunakan jari tangan. Tambah 2 tambah 2 tambah 5 kurangi 1 kurangi 1 ditambah 1. Oke, jawab. Jawabannya berapa Bapak Ibu? Panas-panas kok ngitung. Mohon maaf, jawabannya 8. 5, 6, 7, 8. Aduh, di kredit gurung lunas kok ngitung. Mohon maaf. Nah, ini 8 Bapak Ibu. Kok bisa? Nanti anak-anak akan buka tutup secara otomatis dan spontanitas. Kanan satuan, kiri puluhan, di mulut ratusan, di kepala ribuan. Pecah otak. Seperti itu. Mohon maaf. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti anak-anak akan terbiasa buka tutup. Nanti kalau anak-anak sudah terbiasa buka tutup, biasanya semakin tinggi levelnya, semakin lama pembelajarannya, jarinya semakin berkurang. Penggunaannya maksudnya, penggunaan jarinya biasa semakin berkurang. Hanya sekali lihat saja dia langsung sudah tahu jawabannya. Terus kemudian menyenangkan dan juga mudah. Langsung manfaat belajar Fingermatic. Kalau Bapak Ibu ada di modulnya situ, monggo dibaca, nggak apa-apa. Manfaat belajar Fingermatic ada jangka pendek. Yang pertama, mengenalkan kepada siswa operasi aritmatika, tambah kurang kali bagi berdasar logika anak. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian melatih saraf motorik halus anak. Terus kemudian melatih dan meningkatkan kemampuan berhitung, otomatis menumbuhkan rasa percaya diri anak terhadap pelajaran berhitung. Yang awalnya nggak pede terhadap matematika, yang awalnya nggak tahu terhadap matematika, metode matematika, karena faktor lingkungan, karena faktor pribadinya, karena faktor lingkungan pendidikan dan lain sebagainya, sehingga di tempat kami pembelajarannya menyenangkan, dapat diterima oleh anak-anak, dan terbukti beberapa tahun kemarin kami meluluskan anak-anak jago berhitung dan lain sebagainya. Jangka panjangnya menoptimalkan potensi kecerdasan anak, habis itu meningkatkan daya analisis dan konsentrasi anak, terus kemudian membangun konsep diri atau keyakinan diri bahwa mereka adalah anak-anak yang cerdas. Tadi kami sudah sampaikan bahwasanya selain metode matematika, selain matematika itu adalah ilmu pengetahuan, matematika juga membangun psikologis anak-anak supaya anak-anak mampu menghadapi suatu hal, baik matematika praktis maupun matematika non praktis. Matematika praktis itu adalah pembelajaran matematika murni, non praktis itu adalah perhitungan sehari-hari, entah perhitungan uang, perhitungan mainan, atau pola pikir dan lain sebagainya. Terus kemudian mengapa harus memilih belajar
belajar di ACI. Mohon maaf Bapak Ibu, ini internal kami. Yang pertama, visi kuat untuk memberikan manfaat kepada konsumen ataupun siswa. Kami sudah bersepuluh tahun lebih, kami sudah ada ACI, bahkan ACI sejak 2008 sudah ada ACI, sudah ada bimbelnya, sudah ada pembelajarannya. Sampai dulu kami menggunakan Sempoa, 2011 Sempoanya kami hilangkan, kami beralih ke Fingermatic sama bahasa Inggris. Dan alhamdulillah lulusan-lulusan kami jago berhitung. Dulu siswa kami, ya, dulu siswa kami belajar, sekarang ada yang jadi karyawan kami juga. Dulu siswa kami, sekarang ada yang masuk universitas favorit, masuk universitas negeri, bahkan ada beberapa orang yang kerja di sesuatu yang sifatnya teknik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terus kemudian pun mutu pembelajaran dan kurikulum yang sudah teruji dan sudah terbukti. Kami sampaikan lagi Bapak Ibu, lulusan-lulusan kami banyak Bapak Ibu. Kami setiap 1 tahun sekali selalu mengadakan yang namanya Olimpiade, dan di sesi akhir Olimpiade kami adakan acara wisudawan, wisudawati, anak-anak ACI seluruhnya. Kami undang anak-anak ikut di acara kami Olimpiade. Terakhir kami mengadakan Olimpiade tanggal 27 Agustus 2023 di Royal Plaza Surabaya. Kami hampir setahun 2 kali, kadang setahun sekali. Sebelum pandemi kami setahun 3 kali. Yang setahun sekalinya kami adakan di Surabaya. Kalau nggak Royal Plaza, kalau kami Olimpiade sejak 2010 Bapak Ibu. Pertama kami Olimpiade 2010 kami di KBS. 2011 kami adakan di Jatim Expo Surabaya. 2012 kami adakan di Wonokromo, DTC Wonokromo lantai atas, dulu kami adakan itu. Terus kemudian habis itu ke Royal Plaza, terus sampai 2023. Dan di Sidoarjo kami pun juga pernah mengadakan Olimpiade juga, salah satunya di AJBS, toko bangunan, sekarang namanya Mitra 10, terus kemudian di Lipo Plaza, jalan tol keluar masuk, habis itu Ramayana, sekarang ganti namanya apa, terus kemudian Transmart Sidoarjo. Kami muter di situ aja. Bapak Ibu kalau ingin menghadiri acara Olimpiade, monggo nanti kami mengadakan acara Olimpiade. Ada beberapa orang tua yang ingin ikut sertakan anaknya Olimpiade, yang bertujuan tidak mencari kemenangan. Tujuannya apa? Tujuannya biar tahu dan terlatih mindsetnya. Itulah yang namanya acara banyak tantangannya, banyak aturannya, banyak saingannya, banyak pesertanya, dan dibatasi oleh waktu. Yang penting Mas Kak, anak saya, yang penting saya ikutkan Olimpiade, menang kalah nggak apa-apa, yang penting tahu. Itulah yang namanya banyak tantangan, banyak saingan dan lain sebagainya. Mengerjakan dengan itu, meskipun hasilnya berapapun, ada mindsetnya dibangun anak-anak seperti itu. Dan juga ada juga orang tua yang pengen jalan-jalan ke mallnya sambil ikut Olimpiade, sisanya jalan-jalan di Royal Plaza kemarin pun juga ada, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terus kemudian jaringan atau outlet atau cabang yang tersebar di mana-mana. Ada salah satunya cabang ACI Sumurame, cabang ACI Gedangan, cabang ACI Banjar Kemantren, cabang ACI Krian, cabang ACI BCF Bumi Citra Fajar, itu yang Sidoarjo. Terus kemudian ada lagi cabang ACI yang di Surabaya, ada Menanggal, mohon maaf masih Sidoarjo, ada Wisma Tropodowaru Sidoarjo, pusat ACI kami di sana. Ada Delta Sari Kecamatan Waru, terus kemudian ada Sedati Kecamatan Sedati dekatnya Juanda Dalak sana dan sebagainya. Di Surabaya ada Menanggal, terus kemudian ada Beratang dekat Serimenal Beratang, ada Sidotopo dekat Ampel sana, habis itu ada Kandangan dekat Benowo, ada lagi Gresik GKB Gresik Kota Baru, habis itu ada Menganti Palem Pertiwi Kecamatan Menganti. Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Di Mojokerto ada Mojosari Mojokerto, Ruko Royal Mojokerto, Mojosari, situ masuk perumahan Ruko Mentok, di situ ada ACI, habis itu ada ACI Keranggan, depannya perumahan, depan rumah sakit Gatul Mojokerto. Habis itu ada ACI Magersari Mojokerto, ada Magersari Sidoarjo, sama-sama Magersarinya. Bapak Ibu mohon maaf, tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat kalau sudah gabung bersama kami, pindah di Surabaya, entah faktor kerja, faktor pindah rumah, masih ingin gabung bersama ACI, cari ACI di Surabaya terdekat, nggak perlu ngelangi lagi, nggak perlu administrasi lagi, tinggal menyesuaikan jadwalnya sana, nggak apa-apa, nggak perlu ngulangi lagi, tinggal melanjutkan saja, tidak apa-apa, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terus kemudian
Kelas dibatasi maksimal hanya 8 anak. Selain kami menjaga kualitas belajar Bapak Ibu, kami juga menjaga kualitas jumlah. Mohon maaf, kami tidak boleh memperbanyak dalam satu gurunya. Kalau sudah pembelajaran resminya, satu guru biasanya menghadapi 8 siswa saja. Ada yang kurang dari 8, kadang 7, kadang 6. Biar kenapa? Biar gurunya fokus terhadap siswanya. Ketika siswa kesulitan dalam mengerjakan, gurunya wajib respon, wajib mendampingi cepat, fast respon dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah Bapak Ibu, lulusan-lulusan kami jago berhitung. Yang awalnya nggak bisa matematika, Poleba jago matematika. Yang awalnya matematika di sekolahan jeblok nilainya dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan perhatian sangat penuh SOP ya. Aturan di lembaga kami, guru harus wajib fast respon terhadap anak, sehingga anak-anak ketika didampingi, anak-anak mulai bisa matematika, yang ikut matematika, yang bahasa Inggris sudah mulai bisa ngomong bahasa Inggris, tulis bahasa Inggris dan lain sebagainya. Selain kami menjaga kualitas belajar, kami juga menjaga kualitas jumlah. Beberapa sekolah-sekolah Bapak Ibu, di sekolah-sekolah banyak anak-anak yang jago matematika, terus kemudian mohon maaf di sekolahan, sehingga metode kami, ada beberapa metode kami yang sama digunakan, Fingermatic juga dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu mohon maaf 1 tahun sudah tidak melanjutkan lagi, 1 tahun 2 tahun sudah tidak ada lagi. Loh, kenapa kok 1 tahun 2 tahun kok nggak ada lagi, bahkan 3 tahun paling lama kok nggak ada lagi? Karena satu guru menghadapi 25 siswa, satu guru menghadapi 30 siswa. Siswanya nyambung nggak nyambung, pinter nggak pinter, bisa nggak bisa, harus ikut pindah halaman, harus ikut pindah buku. Kalau di tempat kami Bapak Ibu, semua saya pukul diperhatikan oleh guru-guru satu persatu, sampai berapapun kemampuannya, berapapun harus sesuai standar anaknya, kemampuan anaknya, sehingga perhatian guru terhadap murid-murid kami Bapak Ibu sangat tinggi. Lulusan-lulusan kami banyak matematika, banyak jago matematika, jago bahasa Inggris dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti pembelajaran pertemuan cukup intens, seminggu 2 kali. Terus kemudian adanya motivasi berupa reward. Selain pembelajaran tidak monoton hanya pembelajaran, ada hadiah-hadiah. Juara kelas 5 besar, ranking 5 besar, kami kasih hadiah. Tinggal fotokopi rapot, kami kasih hadiah sebagai penunjang penyemangat belajar anak-anak. Terus kemudian biaya per level yang bisa terjangkau per bulan, habis itu ditunjang dengan kegiatan outbound dan olimpiade. Outbound terakhir kami sebelum pandemi lama, kami adakan outbound, seluruh ACI kami undang untuk anak-anak outbound main-main dan sebagainya. Terakhir kami di Rolak Surabaya dekat UNESA masih terus. Outboundnya berjalan lancar, parkirannya crowded atau parkirannya kurang kondusif. Yang ikut outbound 1, yang ngantarkan 4, kakaknya, orang tuanya, adiknya, bapaknya, saudara-saudarinya hanya ingin lihat aktivitas, sehingga di parkir semuanya crowded dan sebagainya. Sehingga kami evaluasi lagi, kami adakan antar cabang dan sebagainya. Olimpiade kami adakan setiap tahun, bahkan sampai sekarang ini dapat 10 tahun, 12 tahun kami selalu adakan olimpiade. Terakhir kami libur olimpiade tahun 2021 libur. 2020 ke awal pandemi kami tetap mengadakan olimpiade, cuma yang awalnya 500 peserta pendaftaran kami saring lagi, nggak boleh banyak-banyak masuk mall, sehingga kami olimpiadenya cuma 50 peserta saja, kami juga batasi dulu. Tapi sebelumnya siswa pendaftaran olimpiade kami, peserta kami 500 peserta, 600 peserta dan sebagainya.